Bagaimana perkembangan pendidikan kasus mahasiswa gelapan uang kampus hingga 1,2 miliar rupiah di Padang Sidimpuan? Kita langsung bergabung hubungan daring dengan Bapak AKBP Wira Prayatna, Kapolres Padang Sidimpuan. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Selamat malam, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Ya, bisa diinformasikan, Pak, update kasus ini, Pak, sejauh ini bagaimana untuk dua mahasiswa ini? baik. Terima kasih, Pak. Hmm, Jadi, Satreskrim Polres Kota Padang Sidempuan saat ini sedang mendalami proses penyidikan oke. kasus penipuan UKT mahasiswa UMTS. Jadi, sampai saat ini penyidik berdasarkan fakta dan hasil gelar perkara Hmm, telah menetapkan dua orang tersangka yang statusnya juga mahasiswa dan saat ini sudah ditahan di RTP Polres Kota Padang Sidempuan. oke. Kemudian penyidik Hmm, saat ini sedang mendalami, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada pihak perbankan, dalam hal ini bank pemerintah yang dimaksud, kemudian pihak UMTS, Bendahara Keuangan, dan juga para mahasiswa yang sudah menyetor kepada para pelaku. Demikian, Pak. Korbannya ada berapa ya, Pak? Kemudian bagaimana kronologi kejadian ini sehingga bisa memasukkan mencetak slip pembayaran palsu dengan stempel bank? Ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Mhm, Jadi sampai saat ini korban terdata sama kita ada 273 mahasiswa. oke. Namun ini masih kami dalami, mana tahu nanti ada korban-korban lainnya. Mmm, mhm, Kemudian bagaimana kasus ini bisa terkuak? mhm, Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa di tanggal 19 Februari itu pihak keuangan UMTS ada menghubungi pihak bank mmm, terkait adanya rekening koran tanggal 14 Februari yang masuk ke keuangan UMTS mmm, sebanyak 6 transaksi slip penyetoran. Sementara slip penyetoran yang masuk ke keuangan UMTS itu sebanyak 28. Jadi ada selisih, Pak. oke. Nah, kemudian pihak keuangan UMTS menghubungi pihak BNI, Mmm, pihak bank, mengecek slip penyetoran yang diberikan mahasiswa ke bagian keuangan berbeda dengan slip penyetoran yang ada di pihak Bank BNI. Dengan adanya perbedaan data ini, pihak kampus melaporkan ke kepolisian, ke kami, kemudian kami melakukan pendalaman, penyelidikan, dan penyidikan, dan akhirnya terfaktakan ada uang yang tidak disetorkan kepada pihak kampus. Jadi mhm, kalau kami persingkat, Kak, permasalahannya adalah oke. mahasiswa Mmm, menitipkan uang pembayaran UKT, mmm, pembayaran kegiatan kampus lainnya kepada si pelaku, oke. yang mana si pelaku ini seperti biro jasa, katakanlah Oh, begitu. Nah, ternyata uang yang dititipkan mahasiswa ini tidak disetorkan ke kampus. Jadi pelaku ini tidak menyetorkan ke bank, oke. tetap digelapkan dia. Mmm, Pelaku memanfaatkan uang ini untuk kepentingannya dan modusnya dia mencetak sendiri slip setoran dari Bank BNI itu. Nah, itu yang diserahkan kepada pihak mahasiswa yang menitip pembayaran ke mereka. Nah, oke. mahasiswa ini Mmm, menyerahkan slip setorannya kepada pihak kampus. Pihak mmm. kampus hanya mendatakan saja tanpa mengecek ke pihak bank. Seperti itu, Mas. Ini, biro jasa pelaku ini kan biro jasa. Ini sejak kapan menjadi Seperti biro rekanan? jasa, Mas. Ya, sejak Seperti kapan biro jasa. bekerja samanya, Pak? Rekanan kampus kah atau memang kenalan dari salah satu mahasiswa? Atau bagaimana, Pak, ini bisa terjadi biro jasa penitipan uang UKT? Ya, maksudnya adalah mereka ini seperti biro jasa. Mereka ini membuka Hmm, jasa untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pembayaran UKT dan lainnya. hmm. Nah, jadi mereka beritahukan mereka ini statusnya mahasiswa di kampus yang Oh, sama. Kemudian mereka memberitahukan kepada teman-teman mahasiswanya, mereka siap untuk memfasilitasi hmm, pembayaran kepada pihak kampus. Nanti mereka yang akan membayarkan kepada pihak bank. Setelah mendapat slip setoran dari pihak bank, slip setoran ini diserahkan kepada mahasiswa. Mahasiswa nanti menyerahkan ke bagian bendahara UMTS, kemudian bendahara UMTS akan mendatakan. Seperti itu, Mas. Nah, tentu ada permintaan ganti rugi, Pak, dari para korban. Ini bagaimana kemudian kelanjutannya, Pak? Sejauh ini ada berapa korban yang sudah melapor dan tindak lanjutnya seperti apa? ya, Hmm, berdasarkan data yang ada dari pihak kampus, itu ada 273 mahasiswa. oke.
Kemudian saat ini kami sudah mengumpulkan mahasiswa yang sudah menyerahkan slip setoran Hmm. yang mereka peroleh dari pelaku, itu ada sekitar lebih kurang 60 mahasiswa. Hmm. Ini masih dalam pendalaman, Mas. Periodenya dari kapan Nah, Pak ini, Pak, kasus ini Pak sebenarnya terjadi? Tahun lalu kah atau baru-baru ini? ya, berdasarkan informasi dari UMTS, data yang ada di bagian keuangan mereka, Hmm. ketidaksinkronan data ini terhitung dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Oke. Seperti itu, Mas. Dan uang yang digunakan untuk judi online ini bagaimana Pak pengusutan berikutnya? Tentu Anda juga menyelidiki kasus tersebut, judi online. Iya. Hmm. Eh, Berdasarkan hasil penyidikan, Hmm. hasil pemeriksaan kami tentunya, eh, dan juga kami mengamankan barang bukti yang ada, antara lain dari komputer, karena di situ juga terdata jelas eh, nilai-nilai uang dari mahasiswa yang di-store. Hmm. Kemudian kami interogasi yang bersangkutan, si pelaku, kami cek handphonenya, terfaktakan sama kami Hmm. bahwa beliau ada memanfaatkan uang hasil kejahatan itu untuk kegiatan judi online. Hmm. Dan pengakuan beliau juga mengatakan seperti itu. Saat ini beliau menjelaskan bahwa ada sekitar 150 juta yang dia gunakan Oke. untuk permainan judi online. Demikian, Mas. Ada potensi tersangka yang lain Pak selain dua orang ini? Ya, Hmm. saat ini masih dalam pendalaman. Oke. Tentu nanti apabila ada fakta baru, keterlibatan pihak lain, kita akan proses lakukan penegakan hukum. Ya, Demikian, terakhir Mas. Pak, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, himbauan Anda bagi pihak kampus berikutnya yang lain agar tidak terjadi hal yang sama di Tapanuli Utara, Selatan? Ya, Hmm. terima kasih himbauan kami dari kepolisian Polres Kota Padang Sidempuan. Hmm. Yang pertama kepada para mahasiswa, adik-adik, apabila ingin membayar UKT atau uang kegiatan lainnya di kampus, agar dicek terlebih dahulu ke bagian bendahara Hmm. ataupun dari bagian kampus tentunya, pihak-pihak yang katanya memfasilitasi ataupun mempermudah, jangan langsung mempercayai, tetapi baiknya dicek terlebih dahulu seperti itu. Dan Baik. tentunya juga Hmm. eh, kami menghimbau Oke. supaya Hmm. sama-sama kita menjaga situasi Kamtipmas, informasi-informasi yang beredar di publik atau di media, silakan nanti bisa langsung ke kami untuk dapat kejelasan terkait penanganan perkaranya, seperti itu. Dan tentunya juga kami membuka diri Oke. masyarakat apabila ada informasi Hmm. ataupun bukti-bukti baru yang bisa mendukung kami dalam proses penyidikan, kami sangat membuka diri. Demikian, Mas. Baik, selamat bekerja Pak untuk mengusut tuntas kasus ini. Dengan kami di Newsroom, terima kasih untuk informasi terbarunya Bapak AKBP Wira Prayatna Kapolres Padang Sidempuan. Selamat malam. Assalamualaikum.